Baik, kita lanjutkan langkah berikutnya setelah tadi kita melakukan plotting denah pembalokan ya. Lantai satu, lantai 2, dan ini harus kalian lakukan untuk semua lantai ya, termasuk dak beton, atap dak. Kalau memang areanya itu ada atap, ya menggunakan atap, rangka atap. Nanti kalian harus desain dua juga gitu. Kita bikin rangka atap juga menggunakan sap misalnya, rangka batang ya. Jangan ada yang dirubah sesuai gambar arsitektural. Kalau memang arsitekturalnya ada atap, ya atap. Kalau memang gambarnya dak, ya dak beton. Nah, langkah berikutnya adalah mengenai penentuan jenis tanah atau kelas situs. Kaitannya kemana? Ini belum kaitannya ke pondasi ya, tapi ini akan berkaitan dengan nanti penentuan beban gempa. Karena beban gempa besarnya akan sangat tergantung dari jenis tanah di lokasi tersebut. Secara umum, di SNI 1726 itu disebutkan ada beberapa jenis tanah. Oh, ini saya ngambil tabelnya yang kurang lengkap. Sebetulnya ada satu satu lagi. Jadi ada SE dan ada SF malah. Jadi nanti ada, kita bilang batuan sangat keras di sini, di Indonesia nggak ada. SB juga nggak ada. Di Indonesia hanya diberlakukannya tiga. SC tanah keras. Kalau yang SA tadi batuan keras. Kalau SC itu tanah keras. Kemudian ada SD itu tanah sedang, ada SE itu tanah lunak. Kalau SF ini khusus ya. Jadi memang mungkin tanah di lokasi tersebut perlu eh, pen- perlu analisis khusus. Nanti jenis tanahnya ditentukan setelah ada pengujian. Tapi secara umum jenis tanah yang bisa digunakan langsung itu ada tiga sesuai dengan SNI 1726. SNI gempa. Kalian bisa cek tabel ini ada di SNI 1726 2012. Yang barunya ada SNI 2018 2019 yang baru itu ya. Tapi memang masih tahap sosialisasi, jadi SNI gempa dan SNI beton yang baru itu akan berlaku 2022. Bukan SNI beton, SNI gempa terutama. SNI gempa itu berlaku di tahun 2022. Nah, sekarang 2020 ya, sambil belajar SNI yang baru, kita menggunakan SNI yang lama dulu, SNI yang 2012. Kalau masih ada yang pakai SNI 2002, wah itu udah terlalu jadul ya. Ini saya nggak pakai lagi. Nanti di dalam laporan kalian mesti mencantumkan peta wilayah gempa 1 sampai 6. Oh, itu udah nggak berlaku lagi. Di sini kita menggunakan SNI 2012. Nah, kelas situsnya ada tiga, ada C, D, dan E. Nah, ini yang di paling banyak digunakan ya. Tinggal menentukan lapis 30 meter paling atas. Nah, ini yang tadi saya bilang 30 meter paling atas itu adalah bahasanya SNI, karena SNI menentukan itu. Nah, penentuan jenis tanah ditentukan bisa menggunakan beberapa cara, berdasarkan cepat rambatnya, berdasarkan nilai NSPT-nya juga bisa. Nah, kita ambil berdasarkan NSPT rata-rata. Jadi tentu penentuan rumus untuk menentukan jenis tanah menggunakan rumus 2 dari SNI 1726. Rumusnya seperti ini. Ini rumusnya. Oke, sekarang kita menentukan jenis tanah dari data yang tadi kita punya. Kita lihat dulu rumusnya tadi, sigma D pada lapis I dibagi sigma D per N pada lapis I. Kemudian ya, kita tulis dulu lah di sini. Rumusnya itu tadi apa? N rata-rata adalah sigma D kedalaman I dari I sama dengan 1 sampai N dibagi sigma D I per N I dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini kan rumusnya kita harus hitung dulu, berarti D per N-nya belum punya. Kita bisa bikin tabel. Ya, jadi tabel yang pertama itu adalah tabel kedalaman. Aduh, jelek banget. Tabel kedalaman
Nah, di sini D. Mungkin istilah notasinya nanti kita ganti dikit ya. Karena ini kan kedalamannya per berapa meter? 1,5, dia baca lagi di 3, baca lagi di 4, berarti 1,5 kan. 1,5, 3, 4,5, 6 dan seterusnya sampai 30 meter kan ya. Nah, kemudian kita harus menentukan tebal per lapisan. Kalau ini itu kan DI itu berarti notasinya maksud di sini adalah tebal per lapisan. Tebal per lapis, maka di sini dari 0 ke 1,5 dia 1,5, 1,5 ke 3 juga 1,5, 3 ke 4,5 1,5, maka di sini terus 1,5 nilainya. Ya. Nah, kemudian kita perlu data N-nya juga. N di lapis yang dimaksud. N pertama adalah 13, 2, 6. Nah, kita tulis di lapis pertama ini 13, kemudian 2, kemudian 6 dan seterusnya sampai ditulis di lapis terakhir adalah N-nya 50. Nah, lalu kita hitung rumusnya. D dibagi N. D dibagi N berarti yang mana? D-nya kan 1,5, N-nya 13. Maka di sini 1,5 dibagi 13. Ini 1,5 dibagi 2. 1,5 dibagi 2. 1,5 dibagi 6, 1,5 dibagi 6. Ya. Kemudian ini kalian hitung semua sampai terakhir 1,5 dibagi 50. Nanti tabel yang terakhir yang nomor 4 ini kalian jumlahkan. Nah, ini tuh berapa? Contoh. Nilainya 2,5. Misalnya tuh ya. Dijumlah kemudian nilainya 2,5. Maka untuk menentukan jenis tanahnya, N rata-rata adalah D ini 1,5 jumlahkan terus sampai terakhir, maka nilainya akan ketemu 30. Karena memang 30 meter teratas kan. 30 dibagi 2,5. Nah, ini turun ke sini. Maka nanti hasilnya di bawah 15 ya. Nah, berarti yang rata-ratanya di bawah 15. Masuk ke dalam kategori yang mana? Kita lihat di klasifikasi SNI. Kalau di sini ada 3 jenis tanah, SC, SD, dan SE. Pembatasannya itu adalah kalau N rata-ratanya di atas 50, maka disebut tanah keras. Kalau N rata-ratanya di antara 15 sampai 50, maka masuk tanah sedang. Lihat di mana? Di sini. Ini nih. Nah, ini kan di sini ya. Kalau N-nya berarti di bawah 15, maka dia masuk ke dalam tanah lunak. Kebetulan tadi hitungan kita N-nya di bawah 15. Berarti tanah yang digunakan dalam analisis gempa adalah tanah lunak. Ya, itu pengaruh. Kemudian kedalaman tanah kerasnya di mana sebetulnya? Beda ya kedalaman tanah keras dengan jenis tanah keras gitu. Kalau jenis tanah keras yang tadi saya maksud di sini SC itu adalah rata-rata jenis tanah di kedalaman 30 meter teratas. Tapi kalau posisi tanah keras, kedalaman tanah keras itu adalah tanah yang NSPT-nya mencapai 50. Nanti dijadikan patokan kalau kita mau masukkan pondasi, nanam pondasi sampai kedalaman itu. Maka tanah supaya struktur tersebut tidak ada settlement, tidak ada penurunan, simpen pondasinya itu sampai tanah keras. Nah, itu. Jadi ada 2 istilah. Ada istilahnya tanah keras untuk menentukan kedalaman pondasi, ada tanah keras, istilah tanah keras untuk menentukan jenis tanah, klasifikasi situs gitu. Nah, jenis tanahnya, klasifikasi situs yang kita pakai adalah SE, tanah lunak. Tapi untuk nanti mendesain pondasi tetap harus sampai tanah keras. Di mana posisi tanah keras? Posisi tanah keras di sini, lihat yang N-nya mencapai 50. Di kedalaman 8 ada ya. Kemudian di kedalaman 18, di kedalaman 20, ini juga ada NSPT-nya 50. Gitu. Nah, tanah kerasnya di mana? Di 18. Kenapa di 18? Karena di 18 ini ada nilai N 50, 3 lapis berturut-turut. Ini lapis yang pertama 50, yang lapis yang kedua berturut-turut 350, ini yang ketiga 50. Ya, disimpulkan aja berarti tanah kerasnya ada di kedalaman 18 meter.
Terus yang 8 meter ini apa? Kenapa dia di kedalaman 8 meter ada N50 juga? Karena dia cuma satu lapis, kemudian di bawahnya kecil lagi, maka itu bukan tanah keras, tapi ini istilahnya lensa. Jangan kita simpan pondasi di posisi lensa, karena apa? Nanti begitu bebannya berat, ambles, hilang lagi. NSPT di bawahnya berapa? 16, 21, kan kecil. Sedangkan yang diharapkan adalah N50. Ya. Jadi itu untuk penentuan tanah keras. Kaitannya dengan tanah sondir gimana? Nah, jenis uji sondir gimana? Di sondir, di sini terlihat ternyata hasil sondir di kedalaman sekitar 7 sampai 8 itu udah mencapai tanah keras. Kice-nya udah lebih dari 150, 200, 250. Ya. Kalau sondir, kita kaitkan di kedalaman 7 sampai 8 itu ada apa sih? Kalau lihat data SPT, oh ternyata di 7 sampai 8 itu ada lensa. Makanya dia terbaca nilai kice-nya di atas 150 kPa atau kilogram per sentimeter persegi. Kenapa bisa berhenti di situ? Karena sondir nggak bisa menembus lensa. Begitu ada lensa, ya dianggap itu sebagai tanah keras. Padahal kalau kita menggunakan uji SPT, lensa itu masih bisa tembus. Ternyata sampai kedalaman 30 meter, kita cari tanah kerasnya ada di 18 meter. Makanya yang valid itu sebetulnya adalah data SPT. Gitu. Sekalipun kita nanti ngambil pakai dibandingkan dengan uji lab, ya, beberapa parameter lebih valid menggunakan SPT karena itu langsung dites di lapangannya. Ya, jadi kita punya kesimpulan di sini, tanah keras ada di kedalaman 18 meter untuk penentuan kedalaman pondasi, dan jenis tanah yang digunakan untuk analisis suban gempa adalah SE atau tanah lunak. Ya. Itu untuk penentuan jenis tanah. Kita lanjutkan dengan materi yang lainnya.